الهجرة رحلة هادينا حمل الإسلام لنا دينا الهجرة رحلة هادينا حمل الإسلام لنا دينا فسلام الله على الهادي والكون يردد آمينا رحل الصديق عن الدار في صحبة خير الأبرار رحل الصديق عن الدار في صحبة خير الأبرار صلوات الله تباركه صلوات الله تباركه ملأ الدنيا بالأنوار الهجرة rahmat dan nikmatnya hingga pagi hari ini kita masih dalam kesegaran dan kebugaran fisik lapangan haji untuk mau tentu lagi rahmat Allah, yaitu dalam bentuk ilmu dengan halaqah, dengan majlis taklim atau majlis ini fitnah ini amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari Abu Hurairah yang senantiasa diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam qala bersabda, qala Allah taala, berfirmanlah Allah Subhanahu wa taala, kadzdzabani ibnu Adam, telah mendustai manusia. Ibnu Adam itu sebagai simbol keturunan Nabi Adam, karena memang Allah membuat cikal bakal manusia itu pertama kali adalah menciptakan Adam alaihi salam. Sumia Adamu khuliqa min Adamnya, dinamakan Adam karena diciptakan dari unsur tanah. Wa khuliqa Hawa wa sumia Hawa khuliqa min hayyin, disebut Hawa karena jamak dari hayyin, hayat, diciptakan dari yang hidup. Nah, kita ini keturunan Adam. Nah, jadi maka Allah menyebut Ibnu Adam, keturunan Adam. Mana Ibnu Adam? Kata bani Ibnu Adam, telah mendustai manusia, walam yakun lahu dzalik, dan seharusnya tidak seperti itu dia. Fa'anna takdibihi iyanya, dan di dalam masalah pendustaanku, pendustaan terhadap diriku, faqauluhu, yaitu ketika dia mengatakan, maka dia mengatakan la yu'idani, kami ini tidak akan pernah kembali kepada Allah, karena bada'ani, sebagaimana ketika aku ketika aku menciptakan dia. Walaisa awwalul khalqi bi ahwana alayya,
dan kembalinya dia kepadaku itu lebih mudah daripada ketika aku menciptakan awal dari mulai pertama kali. Jadi kata Allah, "Ahwana alayya min i'adatihi." Padahal ketika aku mengembalikan mereka itu lebih mudah daripada ketika aku menciptakan pada awal mula. Wa amma satmuhu iyaya, dan hambaku menistakan diriku. Faqauluhu, yaitu ucapan yang menunjukkan penistaan terhadap diriku. Ittakhadallahu waladan, menjadikan Allah itu punya anak. Wa anal ahadu, padahal aku ini tunggal. As-samadu, dan aku adalah zat di mana semua tergantung kepadaku. Lam alid wa lam ulad, dan aku tidak punya anak dan tidak dianakkan. Walam yakul li kufuwan ahad, dan aku itu adanya pada ketauhidan yang sempurna. Maka hadis ini menjelaskan atau menceritakan tentang Allah itu bilang begini, hambaku itu ada yang mendustai diriku, ada yang menistakan diriku. Pendustaan kepada Allah itu adalah ketika Allah dianggap punya anak. Nah, di dalam sejarah pada zaman Bani Israel, zaman Nabi Musa, itu orang-orang Bani Israel itu menganggap Allah itu punya anak, namanya Uzair. Ya, jadi Uzair itu ibnullah. Kenapa Uzair itu disebut sebagai anak Allah? Jadi pada kisahnya di dalam surat Al-Baqarah itu ada ketika Uzair itu pada satu saat melewati Baitul Maqdis. Jadi Baitul Maqdis itu atau Masjidil Aqsa itu pada zaman kerajaan Bahtun Nasr setelah Namrud. Jadi Masjidil Aqsa itu dihancurkan, hasilnya runtuh lah, dan banyak orang-orang yang mati di situ. Jadi kayak kota mati lah. Lewatlah Uzair ini menunggangi khimar. Ini saya ceritakan dulu ya, biar setidaknya kenapa orang Bani Israel menyebut Uzair itu ibnullah. Nanti begitu juga Nabi Isa, supaya punya cerita. Ini ada di kisah Al-Quran. Nah, Uzair ini menunggang khimar, dan di sampingnya itu membawa bronjong. Bronjong itu isinya buah tin. Kemudian di tangannya ada semacam bejana kayak apa ya? Dia apa? Ya kayak apa botol apa gelas gitu kan, isinya itu peresan buah anggur. Nah, lewatlah di samping Masjidil Aqsa. Terus dia bilang begini, bagaimana Allah itu menghidupkan kematian yang sudah sempurna seperti ini. Sama dengan Nabi Ibrahim, hari ini kaifatuhil mauta. Gitu. Lah Uzair itu sama, kaifatuhillahul mauta ba'da mautiha, itu ucapannya di dalam surat Al-Baqarah. Bagaimana Allah menghidupkan kembali kota yang sudah mati termasuk penduduknya. Maka tiba-tiba Allah matikan itu si Uzair, dimatikan ya, dan itu selama 100 tahun. Maka ketika dibangkitkan, perasaan orang yang tidur
itu tidurnya itu sejenak, padahal tidur walaupun sehari semalam itu kayak tidurnya sejenak, sama dengan orang yang dimatikan. Jadi ketika dihidupkan, saat ketika dimatikan itu pagi hari, saat ketika dihidupkan itu sore hari, tapi sudah 100 tahun. Maka oleh Allah ditanya si Rijal, berapa lama ente tidur? Dia rasanya tidur ketika dibangkitkan. Ya kalau nggak sehari ya setengah hari lah begitu. Terus Allah menjawab, ketahuilah bahwa engkau tidur itu 100 tahun. Maka oleh karena itu coba lihat di bronjong itu masih ada nggak buatin? Masih, itu karena udah kering. Kemudian yang perasan anggur itu dibikin oleh Allah tetap nggak berubah, ada nih. Ya, ini sebagai pengatur Allah, ini menunjukkan sesuatu kekuasaan. Tapi ketika Allah bilang, coba kamu cari timar, dicari-cari nggak ada. Yang ada cuma tumpukan tulang belulang yang sudah memutih, artinya itu udah lama, gitu. Nah, maka diciptakanlah tiba-tiba kejadian yang dalam pikiran Uzair itu kejadian bagaimana cara menghidupkan, tiba-tiba itu tulang belulang timar itu tiba-tiba menyusun sendiri sebagaimana kerangka. Jadi kaki depan, kaki belakang, terus kepalanya, tapi dalam bentuk tulang. Maka setelah itu baru Allah membungkus dengan daging, baru Allah menghidupkan timar itu. Baru sadar itu yang namanya Uzair itu begitu. Maka setelah dikasih tahu oleh Allah bagaimana cara menghidupkan, maka selanjutnya Uzair pulang kampung, menuju kampungnya. Pas nyampe di kampungnya kaget, laki-laki semua udah nggak ada yang kenal, udah tidak ada yang kenal. Maka ketemulah seorang nenek-nenek yang saat ketika Allah mematikan Uzair itu umur 20 tahun di sini nenek-nenek, berarti kan masih muda, cuman dia buta. Nah pas ini kayaknya saya akrab nih suaranya nih, apa kamu Uzair ya? Iya. Kok tahu? Ya, waktu itu engkau dimatikan, engkau mati, sedangkan saya umur 20 tahun gitu. Tapi saya belum yakin bahwa kamu Uzair, maka tolong Uzair berdoalah kepada Allah agar kebutaanku itu sembuh. Maka berdoalah Uzair kepada Allah, maka si wanita itu sembuh. Akhirnya di situ terkenal si wanita itu menyebabkan Uzair hidup kembali, Uzair hidup kembali, Uzair hidup kembali. Karena di kampung itu terkenal Uzair itu kalau memohon kepada Allah langsung dikabulkan, dan Uzair itu sangat hafal kitab Taurat. Nah, alasan orang Bani Israel melihat Uzair itu kembali, maka Uzair disebut Ibnullah. Jadi kisahnya begitu. Nah itu. Jadi kalau orang Bani Israel, orang Yahudi mengatakan Uzair itu anak Allah, tapi orang Nasara mengatakan Nabi Isa itu anak Allah. Jadi itu yang dikatakan oleh Allah di dalam hadis ini. Mereka mendustai diriku. Masa saya punya anak, saya tunggal kok gitu kan. Makanya qul huwallahu ahad. Nah ini pentingnya ini sebagai penguatan akidah kita ya. Yang kedua itu berkaitan dengan orang-orang Nasara. Karena di sini Allah mengatakan faqauluhu taqaddallahu walada. Mereka itu mengatakan bahwa Allah punya anak, wa anal ahadu, saya kan tunggal, as-samadu, dan saya adalah tempat semua menggantungkan kepada saya, lam alid wa lam ulad, dan aku tidak punya anak dan tidak dianakkan, ada tidak dilahirkan. Nah, walam yakul li kufuwan ahad, gitu kan. Dan
maka tidak seorang pun setara dengan itu semua. Jadi walam yakul li kufuwan ahad, artinya tidak bisa disebutkan sesuatu yang baru. Sesuatu yang baru itu tersusun, artinya tersusun itu tercipta dan terbentuk. Allah itu tidak tersusun. Susunannya apa? Nggak tahu. Ya sudah ada aja Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu perbedaannya. Dan tidak bisa disamakan sesuatu dengan diriku. Artinya tidak ada di dalam semesta alam itu yang semisal diriku. Itu kata Allah, walam yakul lahu kufuwan ahad. Nah, supaya lebih jelas, ini saya masukkan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang pertama di dalam surat An-Nisa ayat 171 dan surat Al-Maidah ayat 73. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ahlal kitab, hei ahli kitab. Ini yang dimaksud ahli kitab itu adalah orang Nasara. Ya. La taglu fi dinikum, janganlah engkau berlebihan di dalam keagamaanmu. Wala taqulu 'ala Allahi, jangan kau katakan terhadap Allah, atas Allah, illa al-haqqu, kecuali perkataan-perkataan yang benar. Maksudnya jangan kau berkata-kata untuk Allah itu sesuatu yang dusta gitu loh. Maksud kembali ke hadis tadi yang dusta, kadzib. Nah, katakanlah untuk Allah atau tentang Allah itu hal-hal yang benar, nyata. Innamal masihu Isa, sebenarnya yang disebut dengan Masih, Al-Masih Isa Ibnu Maryam adalah anak laki-laki dari Siti Maryam. Wa Rasulullah, dia seorang Rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa kalimatuhu alqaha ila Maryam wa ruhun minhu. Wa kalimatuhu, yang dimaksud wa kalimatuhu itu adalah kalimat-kalimat penyusun bagaimana kejadian Nabi Isa itu adalah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Qoha itu aslaha, yang terhubung ke rahim Ibnu Maryam. Jadi yang terhubung ke rahim Ibnu Siti Maryam. Jadi gini, umpamanya Allah itu bilang begini, saya ingin tuh Maryam di rahimnya ada janin, nanti itu janin itu adalah Isa. Maka apa yang diucapkan oleh Allah sebagai bentuk ila aradallahu syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Arti kun fayakun, kun jadi maka jadilah. Kalau jadi Ismail arti jadi Ismail, jadi Isa jadi. Prosesnya tergantung kemauan Allah. Ini yang dimaksud wa kalimat. Jadi kalimat Allah itu ungkapan-ungkapan atau kehendak-kehendak Allah berkaitan bagaimana proses atau kaifiyah kehidupan Nabi Isa. Al-Qoha itu dihubungkan kepada Maryam gitu. Nah, ini itu yang dimaksud bahwa ketika Allah berkehendak sudah jadi gitu. Nah, ini dibahasakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala apa? Wa kalimatuhu gitu kan, wa kalimatuhu al-Qoha ila Maryam. Maka kehendak-kehendak Allah itu, ketetapan Allah itu terhubung kepada Maryam, sehingga Isa alaihi salam itu terlahir dari rahim Ibnu Maryam tanpa adanya laki-laki. Baruhun minhu ini melibat, yang dimaksud baruhun minhu itu adalah malaikat Jibril yang menghantarkan. Tapi ada yang memahamkan bahwa ini adalah zat yang memiliki ruh,
itu meniupkan ruh disertai dengan kalimat tadi. Kalimat itu maksudnya kehendak dan keinginan. Maka Allah itu bisa langsung meniupkan ruh di dalam rahim Siti Maryam, maka terlahirlah yang namanya Isa. Nah, Isa pas ketika lahir, ya, kan dicemooh, ya namanya Bani Israel udah begitu dah. Asal ada yang jelek-jelek itu dipirain gitu. Jadi kayak di grup-grup WA gitu, ada apa buat apa aja. Yang kadang-kadang mah ini yang nge-share kagak tahu itu apa, gak tahu. Begitu ya. Kalau ada yang nge-share tanpa tabayun, ya emang dulu keturunan Bani Israel. Keturunan Yahudi begitu, apa aja udah. Waduh, Maria kagak punya laki, mau punya anak. Gitu. Untung aja dulu bukan orang Betawi bahasanya. Kalau Betawi bayangin itu Bani Israel ngomongnya udah salah nyeblak. Iya. Itu mencakap-cakap kalau punya laki. Blending. Lu bocor lagi gitu lah. Akhirnya malaikat Jibril diperintahkan oleh Allah itu suruh si Maryam jangan ngomong. Akhirnya Pak ini nada tulir rahmani sauman wala ukalliman nasa salah ayat. Saya bernada untuk berpuasa kepada Allah yang Maha Rahman. Saya tidak akan ngomong selama 3 hari. Ketika masa kelahiran Nabi Isa, ternyata Allah punya rencana. Itu Nabi Isa yang masih merah umur 3 hari udah ngomongnya udah hebat kayak Bang Ucap gitu. Gitu. Akhirnya apa dibilang? Wa qala apa ya? Qala banu ayatnya lupanya Allahumma sholli ala Muhammad. Isa bin Maryam itu berkata begini, inni Rasulullah ilaikum musaddiqan lima baina yadayya minat tawrati wa mubashiran bi rasulin ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. Jadi wakil qala Isa bin Maryam ya bani Israila inni Rasulullah ilaikum musaddiqan lima baina yadayya minat tawrati wa mubashiran bi rasulin ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. Itu masih bayi 3 hari ngomong begitu tuh. Nah, jadi saya ini Rasulmu. Ditanya itu siapa itu lahir anak laku, waduh anak Arab, macam-macam udah dicaci maki. Nah ini coba nih kira-kira nih di lingkungan sini terus ada wanita yang meluting kagak ada yang golo-goloin gitu. Berani kita, gue Islami itu grup WA Islami itu. Iya, WA DMI lagi. Lagi pakai kita dimasukin, jadi kita tahu semua. Sama yang nge-share yang cewek, yang macam-macam udah. Tapi grupnya DMI, Dewan Masjid Indonesia. Tapi ternyata emang ada keturunan Israel juga. Iya, cuma tinggal bacain doang. Saya nggak berani ngadu-ngaduin. Kalau saya adu-aduin, tapi saya buat gitu. Lalu urusan tapi kita. Jadi gitu. Nah, orang-orang Nasoro itu menganggap Nabi Isa itu anak Allah itu karena terlahir dari rahim Siti Maryam yang tidak ada bapaknya. Itu kita udah bayangin. Biasanya kan kalau kita ngelahirin gitu, bini kita ngelahirin bukan kita. Bini kita ngelahirin. Lah, mirip banget sama bapaknya no. Apalagi kayaknya pipinya kumpul amat deh, bagusnya begitu pipinya kumpul gitu. Ya segar-segar gimana itu. Jadi gitu, maka Allah itu orang-orang Nasrani itu nganggapnya Isa itu adalah Ibnu Maryam.
akhirnya ada istilah Trinitas, yaitu satu dalam tiga dalam kesatuan, Tuhan Bapa, Tuhan Ibu, Tuhan Anak gitu. Makanya itu yang dianggap oleh Allah itu menistakan dirinya, menistakan Allah gitu. Nah, ketika Allah berbicara tentang itu hambaku mendustai diriku, lupa saya kalau langsung yang kedua. Yang pertama itu Allah mendustai diriku, bahwa dia mengatakan aku tidak akan pernah kembali kepada Allah, padahal wa inna ilaihi raji'un. Kita ini akan kembali kepada Allah. Ada nggak yang yakin nggak kembali? Hah? Kali di sini ada yang punya keyakinan tidak akan kembali kepada Allah. Kayak itu punya dewek itu. Jadi Allah bilang, bagaimana nggak kembali? Orang dia itu kembali merasa begitu, mengatakan itu penistaan besar. Maksudnya apa? Mengkufuri terhadap adanya hari akhir, hari kiamat. Nah ini kadang-kadang kita mah nggak mengkufuri itu, tapi dengan sikap kayaknya kagak khawatir kalau kita bisa masuk neraka, pede amat itu punya dosa, udah forward, ngomongnya udah mantap bener kan. Apalagi pas menjelang pilpres begini, paling bener dia, wah ya anu mah begini, apa itu? Ini hati-hati, nantilah paling belakangan kita tekankan gimana kita menyikapi menjelang pemilu. Pokoknya nggak ngadain memilih siapa kayak, nggak usah nanya saya milih siapa yang saya pilih bapak-bapak begitu. Nah kita kembali. Jadi pendustaan seorang hamba kepada Allah itu, yaitu dimana dia meyakini bahwa tidak akan pernah kembali kepada Allah. Artinya dari akhir itu nggak ada, dan hidup itu yang ada di sekarang, nikmatin urusan mati mau urusan apa. Setelah mati kita nggak bisa apa-apa. Padahal setelah kematian itu ada penjelasan dalam Al-Quran, dalam Allah, bahwa kita akan dibangkitkan. Nah ini banyak orang yang mendustai hal itu ya, ternyata banyak. Nah, kalau kita setengah dusta kita hari akhir, oh yakin, tapi kekhawatiran kita masuk neraka itu kayaknya enggak, beda aja gitu. Ya beda aja. Istighfar berapa kali sehari? Sehari nggak apa-apa ngaku, karena Allah nyatet. Daripada kita bilang 100 kali padahal mau orang, Allah nyatet tuh. Kita ini paling kita ini awak dewek nih habis sholat berapa kali? Beli amat ini malaikat Mikael ngomong, gua turunin hujan banget, giliran istighfar tuh cuma 3 kali habis sholat. Nah kali itu mah sholat lempeng, 5-5-nya lempeng. Nah kalau sholatnya cuma yang ingat 3 kali, 3 kali 3 ya berapa? 9 biji. Istighfar 9 biji. Rasulullah itu sehari minimal 70 kali. 70 kali 7.000 gepor. Nah iya, itu istighfar. Kenapa? Seperti itu. Padahal Nabi itu maksum. Nabi itu maksum itu apa? Ya udah dipercaya sama Allah, udah gak punya dosa. Tapi istighfarnya, taubatnya setiap. Itu setiap habis sholat menjelang tahiyat. Itu Rasulullah itu bacanya begini. Allahumma gfirli ma qaddamtu wa ma akhartu wa ma asrartu wa ma a'lantu wa ma anta a'lamu bihi minni antal muqaddimu wa antal muakhiru la ilaha illa anta. Allahumma inni a'udzu bika min adzabil qabri wa min adzabin nar wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masyihid dajjal. Allahumma zalamni nafsi zulman katsiran kabira
la yaghfiru dzunuba illa anta faghfir li maghfiratan min 'indika warhamni innaka antal ghafurur rahim. Terakhir, ya muqallibal qulub. Jangan-jangan kagak ada yang hafal. Itu setiap sebelum tahiyat itu Nabi baca itu. Allahumma firli ma qaddamtu, ya Allah tolong ampunkan saya, biasanya yang harusnya saya tinggalin saya kedepanin dan duluan. Wa ma akhartu, yang seharusnya saya duluin kepadamu saya tinggalin. Makanya saya sholat sering keder. Orang sholat subuh pas habis ini tadi sholat tadi rakaat terakhir kayaknya sebelum baca Qur'an, berarti rakaat yang pertama dia berdiri lagi, tambahin lagi, sholatan lagi, itu juga keder lagi, akhirnya sholat subuh 4 rakaat. Nah itu begitu. Rasulullah itu pasti sholatnya udah bagus dah, sholatnya pasti khusyuk. Tapi kenapa dia itu masih mengatakan begitu? Nabi Ibrahim itu kan Nabi Khalilullah ya, kekasih Allah. Itu habis setelah bangun Ka'bah tuh, Ka'bah dirapiin, direnov. Itu dia bilang begini, Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Rabbana waj'alna muslimaini laka wa min dzurriyyatina ummatan muslimatan lak wa arina manasikana wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Masih bertobat. Saya tobat kepadamu. Padahal Nabi Ibrahim itu udah mantap benar. Yang disebut agamanya Hanif. Lah kita yang dosanya banyak nih, kalau kira-kira timbang pagi hari ini kita timbang pagi hari ini, entar sore kita mati, banyakkan amal bagusnya, amal yang buruknya. Ayo ngaku, ayo ngaku, Allah saksinya loh, coba diam. Iya Allah banyak banget, ampunin Allah begitu. Nah ini kita memang tidak mendustai Allah, tapi keinginan kita untuk menyelamatkan kita dari kehidupan akhirat nanti itu kurang semangat, malas-malasan. Makanya udah berapa tahun nih DFI segini-gini doang. Padahal kalau sholat Jumat jangan lagi pakai sholat Jumat sekian masjid sekian musola. Semasjid ada anggota DFI lebih penuh dari ini kan? Nah iya. Padahal minggu subuh kata alasannya, wah kerja, wah susah kalau subuh persiapan dari minggu, ini minggu. Nah, alasan apa lagi? Nah, ya kan namanya freelance juga nyari job lain gitu. Freelance. Jadi kita memang setengah ngibul gitu, kita memang tidak mendustai secara keyakinan, tetapi secara pembuktian nyata ini kadang-kadang kita punya dosa banyak, ini pede banget kagak pernah tobat, itu habis salat langsung mati, paling tidak astagfirullah kan gitu ya. Terus ketika mati, ketika dibayarkan mati, udah pede benar masuk mana? Surga. Terus maksudnya bagaimana? Dibayar hisab, enggak pakai dihisab lagi, langsung celana. Emang kira-kira amal kita seberapa kalau kita timbangkan? Orang saya ini kayak saya begini ini, rasanya mampir dulu saya ke neraka ini. Ya kalau bapak-bapak udah yakin nggak pakai mampir dulu ke neraka, ya tolong ikut saya gitu. Tapi kalau lihat wajah-wajahnya itu paling apa? Ada yang ngopi di neraka ya. Berapa hari gitu. Baik, jadi itu ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, wala taqulu salam. Saya teruskan. Fa'aminu billahi wa rasulihi, maka oleh karena itu berimanlah kepada Allah dan Rasulnya. Wala taqulu salah satun,
yang tentang trinitas itu. Jangan kamu berkata-kata satu dalam tiga, tiga dalam kesatuan. Maksudnya ada Tuhan Bapa, Tuhan Anak, dan Tuhan Ibu. Tuhan atu-atunya. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Gitu. Innahu khairul lakum, menghentikan ungkapan-ungkapan itu, keyakinan-keyakinan itu akan lebih baik bagi kalian. Innamallahu ilahun wahid, sesungguhnya tentang Allah itu adalah Tuhan satu-satunya yang hak disembah. Subhanahu ayyakuna lahu waladun walahu ma fis samawati wa ma fil ardi. Jangan dipercayai, jangan diyakini bahwa Allah itu sebagaimana punya anak kayak Nabi Isa dan Uzair. Dan Allah itu menguasai semua yang ada di langit dan yang ada di bumi. Wa kafa billahi wakila, maka sempurnalah. Jadi percayakan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala secara sempurna. Kemudian ayat yang 87 dari surat Al-Maidah, laqad kafarul ladzina qalu, dan benar-benar telah kafirlah orang-orang yang mengatakan innallaha salisu salasatin, sesungguhnya Allah itu satu dalam tiga, tiga dalam kesatuan. Wa ma min ilahin illa ilahu wahid, dan sesungguhnya tidak ada Tuhan kecuali Tuhan yang satu, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa illam yantahu amma yakuluna, apabila mereka orang yang mengatakan seperti itu tidak menghentikan untuk mengatakan dan meyakini seperti itu, la yamassanna apa itu? La yamassanna alladziina kafaru minhum adzabun alim. La yamassanna itu dengan pakai tasdid. Lu benar-benar gua akan azab gitu loh. Lu benar-benar akan diadab. Maka akan benar-benar diadab siapa orang-orang yang kafir tadi. Wa minhum dari mereka itu dengan adabun alimun. Alimun itu apa? Alimun bukan pakai ain ya. Kalau alimun itu mengetahui, alimun itu mu'limun. Mu'limun itu sangat menyiksa gitu. Jadi orang-orang yang mengatakan itu ya, kita cuma mengembalikan pada keyakinan kita. Kalau dalam pergaulan kan kita nggak boleh mempengaruhi mereka kan. Jadi dia udah yakin seperti itu ya. Tapi dalam interaksi sehari-hari ya kita harus meyakinkan bahwa satu-satunya Tuhan itu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan sampai kita ngikutin orang-orang yang Maryam kan ibunya Tuhan gitu. Tuhan ibu itu, ada Tuhan anak. Ini yang dimaksud oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah ini di dalam apa namanya, itu kan saya ambil dari tafsir Jalalain ya. Ini coba saya baca sekilas ya. Ya ahlal kitab ay kitab al-Injil. Ya ahlal kitab itu ini tafsir Jalalain ya. Kita baca. La taglu itu tajawazatul hadda. Maksudnya adalah melampaui batas pada ajaran-ajaran yang pokok dalam agama dinikum. Wala taqulu, yang dimaksud la taqulu itu wala taqulu, janganlah engkau mengatakan alallahi illa, jangan kau berkata-kata tentang Allah atau terhadap Allah itu illa al-haqqu, illa qaulul haqqu, kecuali dengan perkataan yang benar. Al-haqqu, benar itu adalah min tanjihi anis syirki. Wah, ini salah nih, salah ketik. Anis syirki bukan anis syariki ya.
yang benar itu hadis sidqi, dicolek saya. Yaitu bagaimana yang dimaksud dengan perkataan benar itu adalah perkataan yang menjaga kesucian Allah dari kesyirikan wal waladi, dan juga mempunyai anak. Jadi qaulul haq itu yang dimaksud adalah menjaga kesucian Allah dari ucapan-ucapan yang syirik dan kepemilikan terhadap anak. Innamal Masih wa Isa bin Maryam, sesungguhnya Isa al-Masih itu adalah putra Maryam. Putra Maryam itu anak laki-laki dari Siti Maryam. Rasulullah, seorang rasul, wa kalimatuhu alqaha, dan ucapan atau kalimat-kalimat Allah yang terhubung kepada Allah itu ausalallahu, yang dihubungkan oleh Allah Subhanahu wa taala ila Maryam, kepada Maryam. Wa ruhun ai ruhun, ruhun yang memilih ruh, yaitu Allah Subhanahu wa taala, yaitu kehendak Allah meniupkan ruh itu ke dalam rahim Siti Maryam. Jadi ai ruhun minhu, artinya bagian dari Allah berkehendak menjadikan ruh, maksudnya ruh itu di rahim di rahim Siti Maryam ada janin, terus ditiupkan ruh ke dalamnya. Udifa ilaihi ta'ala, apa tuh? Udifa ilaihi ta'ala tasyrifan, ini disandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala, tasrifan, sebagai pemuliaan lahu terhadap Allah, walaisa kama za'antum, dan tidaklah sebagaimana anggapan-anggapan orang-orang Nasara, ibn Allah itu menjadi anak Allah gitu. Au ilahan, atau Tuhan ma'ahu, atas apa yang disampaikan kepada Isa, au salisa salasatin, atau salah satu dari 3 Tuhan gitu. Li'anna darruhi murakkabun, sesungguhnya yang disebut dengan ruh yaitu Allah kita, sesungguhnya ruh adalah kehidupan, itu murakkabun, tersusun. Maksudnya apa? Proses kejadian Isa itu tersusun dari awal, dari ini terus tahapan-tahapan gitu. Nah, wal ilahu munazzahun anit tarkibi, sedangkan Allah Subhanahu wa taala atau Tuhan itu tidak tersusun sebagaimana makhluknya. Nah, ini sifat akidah, pemahaman tentang sifat 20 dan semuanya itu terkait begini. Allah itu tidak tersusun, artinya kalau tersusun berarti ada yang membentuk gitu loh. Tapi makhluk itu tersusun, ada proses. Tidak Allah syai'an ayyakul lahu kun fayakun, ada kehendak dulu, kun fayakun, diciptakan. Hanya fayakun makna secara tafsiri dan hakikat itu adalah proses kejadian manusia itu tidak sebagaimana ketika Allah membuat kelahiran kita dari lahir ibu kita. Adam itu nggak ada yang melahirkan, dijadikan adalah itu dari tanah liat. Padahal mah Allah kalau menjadikan kita dari buah kecapi jadi, dari buah gowok jadi. Allah punya kehendak. Makanya kalau kira-kira yang agak pesek-pesek berarti mirip ke gowok. Nah gitu, yo paham. Jadi bisa saja, tapi itulah kehendak Allah. Maka ini di sini diterangkan oleh Imam Jalaluddin As-Suyuti bahwa ar-ruh li'anna dzar-ruhi, sesungguhnya yang memiliki ruh yaitu Allah Subhanahu wa taala. Li'anna dzar-ruhi, yaitu makhluk yang memiliki ruh atau yang terbentuknya dari antara jasad dan ruh, murakkabun, tersusun. Wal ilahu, dan Tuhan itu munazzahu, terhindar, anit tartibi, dari susunan-susunan itu. Wa agnisyatil murakkabi ilahi, dan tidak mungkin Tuhan tersusun sebagaimana bentuk. Wah itu bahaya itu, kalau Tuhan itu jadinya dari begini, dari begini.
Nah, tetapi kalau malaikat kan dijadikan dari cahaya, setan api, itu namanya tersusun bertahap. Nah, Allah tidak seperti itu. Allah juga ada aja keyakinan kita. Fa'aminu billahi wa rasulihi, maka berimanlah kepada Allah dan Rasul-Rasulnya. Wala taqulu, janganlah engkau mengatakan al-alihatu, yaitu Tuhan itu ada tiga, salah satu Allahu wa Isa wa ummuhu, yaitu Allah, Isa dan ibunya. Jangan bilang begitu. Intahu andalika wa atu, maka kamu harus berhenti dari hal-hal yang seperti itu. Wa atu khairan lakum, maka akan datanglah kebaikan bagi kalian bila kalian menghentikan mengatakan itu dan meyakini tentang ketauhidan. Maksudnya khairan lakum itu minhu wa huwa tauhidu, yaitu kembali mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Innamallahu ilahun wahidun subhanahu, yaitu sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala adalah Tuhan satu-satunya, dan tidak bisa dibelah-belah bagaimanapun, pokoknya nggak ada. Subhanahu, maka dia terjaga kesuciannya. Yang dimaksud subhanahu itu tanziha lahu ani an ayyakuna lahu waladun, maka Allah itu ketauhidannya terhindar dari adanya anggapan bahwa dia punya anak. Ma fis samawati wa ma fil ardi, semua yang ada di langit dan di bumi itu adalah sebagai bukti bahwa Allah itu tidak tersusun sebagaimana makhluk yang diciptakan. Khalqan, ciptaan, wa milkan, wa idan, wal malakiyatu, ketikanya begini, jadi nyambung dan wal malakiyatu tunafid nubuwati. Jadi maksudnya adalah Allah itu menguasai semua makhluk, semua malaikat, semua nabi, semuanya dikuasai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga tidak ada makhluk yang terlepas dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa kafa billahi wakila, yang dimaksud wa kafa billahi wakila syahidan ala dzalik, maka persaksikanlah dengan sempurna adanya ketauhidan Allah itu sebagai penguatan akidah. Nilakal kafarul ladina qalu innallaha salisun ilahatin, dan benar-benar telah kafir orang-orang yang mengatakan bahwa Tuhan itu ada tiga, kan? Ai ahaduha wal akharani, yaitu ada yang satu Tuhan yang dimaksud itu adalah Isa, wal akharani, dan dua Tuhan. Maksudnya ada Tuhan Allah dan ada Tuhan dua lagi, yaitu Isa wa ummuhu wa hum firqatun minan nasara. Ini adalah sebagian dari orang-orang yang mengatakan Nasara. Nasara itu apa? Orang yang mengaku penolong Isa, artinya yang mendampingi Isa, padahal dia itu adalah kelompok orang yang merubah, mentakrif kitab Injil dari acak-acak aduk. Kalau acak aduk udah kagak bisa dijadikan telepang buah. Jadi makanya kita sebagai muslim itu nggak usah aneh-aneh, itu kitab Taurat kayak apa, kitab Injil udah kayak apa. Ini kalau kita cari yang ketemu itu udah perubahan, udah bukan aslinya. Kenapa? Karena Allah sendiri sudah mengatakan, ya, mereka barikum minhum yasma'una kalamallah tsumma yuharrifunahu min ba'di ma aqalu wa hum ya'lamun. Mereka emang telah pernah akur kitab Taurat dirubah-rubah, ketika dibaca orang-orang resep kita ini dirubah begitu, akhirnya nggak asli. Nah, Injil juga begitu. Ini Rasulullah ilaikum musaddiqan lima baina yadayya, itu kan harusnya diyakini benar ini ada nabi. Setelah Nabi Muhammad datang, ada sebelum mobil itu Quran dibilang sikil gitu kan. Jadi kita nggak usah. Kenapa? Kalau mencari Taurat dan Injil adanya di Al-Quran.
Ya itulah Taurat dan Injil udah nyampur di situ. Mana Injil yang nggak ada tulisannya? Ya itu maksudnya di Al-Quran itu semua yang ada di Taurat, semua ada yang di Zabur, semua yang ada di Injil itu semuanya udah ada. Jadi nggak usah lagu-lagu sekali. Lalu supaya yakin, ada macam-macam baik. Ya, jadi kesimpulannya begini. Hadis ini emang agak lumayan sulit. Jadi kata Allah itu, banyak hambaku yang mendustai diriku, yaitu dengan mengatakan bahwa hidup ini ya waktu ada di dunia, yang namanya surga ya kenikmatan yang ada ini. Nah, kita memang tidak mengatakan begitu, tapi begitu ketika mendapatkan kenikmatan lupa sama tugas-tugas kita untuk yang terikat janji dengan Allah. Apa itu? Melaksanakan syariat perintah. Tapi giliran pacaplek, waduh zikirnya udah sampai mungkin dungkir, sampai nangis-nangis, giliran udah belum beres saja joknya udah dapatan, waduh ini buat dapur begini aja nih, buat melancong kemana lagi melancong, ada nyari Jawa dikit. Kalau ke Bintaro, ke Petukangan, ke Kebayoran banyak yang tahu apa Malembut itu mah nyarinya di Sukabumi, Pelabuhan Ratu. Itu tahu benar itu lubang-lubang semua. Ini kadang-kadang inilah memang di dalam mempertahankan akidah itu harus didukung dengan dawamul lafzi wa dawamul qalbi. Apa namanya itu? Selalu menghiasi lisan untuk selalu berpikir kepada Allah dan juga hati. Kalau kita tidak dihiasi tiap saat itu, maka kita akan goyah. Awalnya sih nggak baca biasa, nggak apa-apa, yakin. Tapi lama-lama keyakinan itu akan menipis. Kenapa? Kita dihadapkan oleh realita kehidupan yang sedemikian rupa. Gitu. Makanya penting bagi kita membangun keyakinan di dalam perilaku kita. Salah satunya kan, ini kan mau pilpres. Ini ada calon namanya Sukrot Makmun, namanya Adung Abdul Rahman. Siapa lagi ya? Enggak mau bayangin orang tua, gak berani saya. Takut kualat. Jadi milih itu jangan sampai keyakinan kita mempercayakan tentang harkat dan martabat dunia akhirat kepada seseorang. Kenapa? Wah ini sholatnya kurang ini kurang ini jangan-jangan nggak pernah sholat, padahal dia nggak tahu. Kalau ini suami kayak dia pernah dialog, ngobrol sama dia juga, ngobrol sama kamu belum pernah, ngobrol sama Ustaz Agung belum pernah. Udah melakukan ucap itu sholatnya waduh, apa maksudnya waduh gitu. Ini nggak boleh lepas dari itu wakil calon presiden dan wakil presiden atau siapapun nggak boleh. Maka secara syariat Islam pertama yakini bahwa pesta demokrasi, pelaksanaan pemilu itu bagian dari perintah Allah wasawirhum fil amri syura bainahum, dan itu perintahnya kepada Rasulullah. Dan Rasulullah setelah Rasulullah meninggal kan terus ada khalifah gitu kan. Itulah maka adanya pesta demokrasi itu bagian dari layatimul wajibu illa bihi wa huwa wajibun. Tidak akan sempurna sebuah tatanan negara tanpa pemilu itu. Maka menjadi pemilu itu syarat untuk membentuk tatanan negara. Maka hukumnya wajib, nyoblos wajib, golput ya itu belangsak haram. Nah itu pertama yang kedua, milih itu ada 3 dasar. Bismillahirrahmanirrahim, masuk ke bilik suara, nyoblos.
Pertama, nyoblos itu lil amanah, karena mempercayakan bahwa bangsa dan negara itu kepada seseorang itu. Nah, kita melihat siapa yang menurut kita pantas. Masing-masing di antara kita matanya berbeda, matanya sama dua, cuma kelihatannya berbeda. Gitu. Apalagi mata yang kedengaran kuping, kupingnya diadu-aduin sama mata, macam-macam yang dikata, ani, maka ya Allah, bismillah, saya percayakan kepada Engkau atas orang ini. Berilah petunjuk dia agar dia mampu menjaminkan kita menjadi apa, Indonesia itu menjadi negara yang bermartabat, gitu, berharkat dan bermartabat sebagaimana kau tadi. Karena kalau kita salah niat, maka Allah tidak meridhoi kita. Loh kan keadilan kita, urusan surga dan neraka kita serahin sama orang, nggak bisa, kita serahin kepada Allah. Nah, maka nanti masuk pilih, silakan pilih bismillah, ya Allah, atas nama Engkau saya amanatkan bangsa dan negara kepada si fulan, namanya Sukron Makmun, nomor urut 5. Itu emang kan ngomong 1, 2, 3 enggak, urut 5. Yang kedua itu karena lil akrob itu Allah itu Ustaz Adu mah ponakan saya. Dulu kan saya milih Bang Bocor, kan ponakan yang paling dekat. Bismillah ya Allah, orang ponakan biar jadi presiden. Mudah-mudahan ponakan kalau jadi presiden beneran dikit, gitu niatnya. Nah, itu lil akrob karena kita kan. Yang ketiga lil ihsan atau lil ihsan karena kebaikan. Ya Allah, saya ingin adanya perubahan. Ini kalau lihat ini ngomongnya enakan ini, Allah ada enakan ini. Udah enakan ini saya pilih bismillah karena Engkau ya Allah. Karena Allah benar itu. Kalau kita nggak niat karena Allah, bisa jadi pilihan kita jeblok, kita ngagul nggak karu-karuan, artinya Allah juga tidak berkenan. Kenapa? Karena nanti di antara yang ada itu pasti ada salah satu, ya, salah satu, bukan angka. Jangan ngomong. Oh, enggak, salah satu masih dimenangkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kalau sudah dimenangkan oleh Allah, itu akhirnya kita berserah diri kepada Allah. Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha' wa tanzi'ul mulka mimman tasha' wa tu'izzu man tasha' wa tudhillu man tasha' biyadikal khairu innaka 'ala kulli syai'in qadir. Allah yang ngatur ini. Cuman kita ini ke belakang ini sok tahu Allah kita atur-atur. Ini enggak, pokoknya kalau Indonesia dipimpin oleh Ustaz Adu enggak keren. Emang tahu ya. Nah ini yang terpenting. Terus kalau milih satu ya sudah, yang lain nggak usah dibacain. Ini kembali ke grup-grup juga nih, awas pokoknya nanti kalau ada yang urusan begitu nih saya paranin. Paranin, jangan begitu. Itu dosa sih diubah. Katanya yakin di akhirat nanti nyari yang bahagia di dunia hasanatan, wabil akhiratnya hasanatan. Emang kita nggak dustain Allah, tapi romanya pede dengan yang begitu. Wah ini fakta kebenaran. Nah. Kalau kita kepingin dimuliakan oleh Allah, harus muliakan sesama. Kalau kita kepingin dimaafin sama Allah, kita kudu maafin orang banyak. Kalau kita kepingin dosa-dosa kita diampunkan, ya udah ampunin dosa orang lain yang kira-kira bodoh sama kita, udah biarin urusan Allah itu. Jadi kalau air kita kepingin aman dijaga oleh Allah, jangan coba miralin keburukan orang lain. Ya ini mah
orang kokoh diburu-burukin, itu dosanya lumayan. Nah kalau orang-orang yang miskin kita jelek-jelekin, kita cobalah minimal di grup itu orang-orang yang miskin dikatain, jangan orang-orang yang begitu. Oh yang miskin begini miskin apa? Bukan yang miskin yang dikatain, lu yang tak pernah ngasih sama yang miskin begitu. Nah, ini yang begini penting bagi kita, karena ini harkat dan martabat bangsa kita percayakan. Maka kalau Allah tidak ridho, maka Allah tidak akan pernah memberikan petunjuk. Maka oleh karena itu jangan lupa nanti nih, terutama yang pada ngaji di DMI ini, masuk bilik suara Bismillahi tawakkaltu ala Allah la haula wala quwwata illa billah. Cari itu Bang Kucon Cemara. Kalau nggak ada gambar keluar lagi. Bukan Pak ada. Ketua KPP-nya bukan dia calonnya. Ya saya kira itu yang pesan. Damaikan pemilu yang akan datang, jadikanlah ini sebagai media pendekatan kita kepada Allah dengan berharap bahwa bangsa dan negara kita serahkan kepada Allah, agar Allah yang mengatur siapa. Cuma beda satu aja dicabut oleh Allah, ya jadi si A, si B dan lain sebagainya. Demikian, ini kayaknya kelamaan dong, belum benar nih, orang ini juga kaku tuh. Nah, ada yang pertanyaan? Wah ada, itu pede bener. Ya udah dah, bapaknya ngambek bener ini. Aku sih kamu kelamaan. Ya udah dah, mohon maaf ya, mohon maaf. Waduh ini jadi nggak enak kayak hati ini, hati nggak enak. Pilihannya berbeda. Belum milih, saya belum milih. Saya kira demikian, mudah-mudahan pagi hari ini jadi pagi yang barokah. Rezeki kita berlimpah, badan kita sehat walafiat. Apa yang menjadi angan-angan kebaikan kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma barik lana rizqan halalan thayyiban wa barik lana ilman nafi'an wa barik lana sakinatan bi mawaddatan wa rahmah wa barik lana afiyatan fid dunya wal akhirah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, baik, terima kasih atas materi yang telah disampaikan kepada kita. Mudah-mudahan menambah iman kita, wawasan kita, menguatkan iman kita, tidak kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa binasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Yang kami hormati, kita bersama Bapak Kiai Haji Hasan Mustafi. Alhamdulillah, semoga dikasih oleh Allah SWT. Yang kami hormati keluarga besar dari almarhum Bapak Haji Diman, yaitu Bapak Haji Mulyadi, keluarganya yang tidak saya sebut satu persatu. Yang kami hormati para jamaah yang terutama sini hadir. Alhamdulillah Bapak Kiai Haji Ustaz Yasin Al-Bintari telah hadir di tengah-tengah kita. Alhamdulillah, selamat datang Bapak Kiai ini. Alhamdulillah. Yang kami hormati para ketua DKM kelurahan Rengas dan sekitarnya yang saya tidak sebut satu persatu, namun tidak merasa hormat dan kajian saya. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih atas kehadiran teman-teman dari DKM, dari musola dan masjid yang ada di Rengas ini. Kami mengucapkan banyak terima kasih atas kehadirannya di tempat yang sangat sederhana di musola Taqwa ini. Dan juga saya mohon maaf apabila penerimaan
dan sambutan dari teman-teman jamaah dari DKM semuanya. Apabila kurang pas, saya mohon dibuka pintu maaf yang sebesar-besarnya. Dan nanti apabila ada jamuan di depan itu ada dipersiapkan oleh ibu dari jamaah, nasi uduk dan lain-lainnya. Mohon nanti apabila kurang pas atau enak nanti jangan diomongin, itu namanya pas ada kurangan, ada kelebihannya, mungkin nanti apa sampai kepedesan barangkali sama bukan itu, maafkan besar-besarnya. Dan semoga taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas sambutan yang sangat luar biasa semangat. Baik, untuk sambutan yang berikutnya kepada ketua DKM kita, kepada Al-Mukarram Dr. Agung Abdurrahman, waktu dan tempatnya kami silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Muslimin, saya langsung saja yang saya mulai bersama Kiai Mustafi. Allah Subhanahu wa taala dan beliau saya mohon maaf ya. Jadi ini merupakan kita semuanya, para ulama, para guru, para masyarakat, khusus keluarga besar daripada DKM Musola para jamaah yang lainnya yang telah hadir di seluruh masjid dan seluruh Monokrandi, Bintaro, Pesantren juga bersama kita. Saya langsung saja menyampaikan informasi ya, karena tadi sudah disampaikan oleh Bapak Heru Nasar. Saya sampaikan informasi untuk kajian ini terus kita berlangsung sampai tahun 2025. Jadi masih panjang, maka saya sampaikan agar musola-musola yang sudah punya jadwal mempersiapkan diri jauh-jauh hari. Dan untuk bulan depan itu adalah tempat di musola Darul Falah ya, tanggal 18 Februari 2024 tempat adalah di musola Darul Falah. Dan untuk tanggal 17 Maret 2024 musola Nurul Yakin. Jadi bulan Februari